Selamat datang di Dados Tutorial. Kali ini kita akan membuat konfigurasi VirtualMint sebagai web hosting ya di Debian 10 ya. Jadi kita melanjutkan tutorial ya VPS 1, VPS 2 dan VPS 3 ini. Jadi yang belum nonton silahkan ya, langkah-langkahnya bisa diikuti di video-video yang sudah ada yang berkaitan dengan eh, hosting ya, atau virtual private server. eh Sebelumnya kita akan setting beberapa konfigurasi di VirtualBox-nya ya, diantaranya ini jaringannya ya, di adapter 1 kita buat yang only host ya. Kemudian yang di adapter kedua kita buat NAT ya, untuk koneksi ke internet ya. Kemudian saya juga sudah menyiapkan beberapa pilihan nama domain atau nama hosting yang akan kita buat ya, seperti ini. Nah, di sini untuk pengaturan IP-nya, untuk pengaturan IP ya, kita bisa lihat ya. Nah, ini di npanel S3 yang ini tadi yang only host saya buat menjadi 3 IP ya, dengan IP alias, dan yang kedua yang NAT itu dengan DHCP ya. Jadi nanti dia connect ke internet seperti itu. Kita akan coba buka browsernya ya, di alamat ya, di alamat ini ya. Jadi kalau webmin atau virtualmin dia di port 10.000 menggunakan HTTPS. Oke, biasanya ini karena sudah pernah saya buka, jadi dia nggak muncul peringatan. Kalau muncul peringatan misalnya seperti ini, saya akan tutup dulu. Atau saya akan clear history dulu ya. Kita coba saya pasang sini. Nah ya, biasanya muncul seperti ini. Kalau kita akses, kita pilih ke advance, kemudian accept the risk and continue ya. Nah, muncul seperti ini ya. Kita masukkan username root, kemudian password yang sudah kita buat di Debian. Oke, pertama kali kita diperlihatkan oleh konfigurasi dari VirtualMint supaya kita mengoptimalkan sistem kita ya, supaya bisa VirtualMint ini berjalan ya, sesuai dengan yang diharapkan berdasarkan sistem memori dan CPU ya. Kita next saja. Nah, di sini VirtualMint meminta penggunaan RAM, kita pilih yang atas saja yes, kemudian next. Kemudian ini adalah antivirus ClamMap ya, supaya dia kalau kita diaktifkan dia akan men-scan email masuk dan seterusnya. Namun dia akan meminta RAM segini ya. Karena kita untuk latihan kita pilih aja yang no, yang menghemat RAM ya. Kita next. Di sini adalah MySQL database ya. Ini kita pilih yang yes, kemudian Postgresnya kita no karena kita tidak memakai ini. Next. Nah, ini password untuk MySQL ya, supaya kita mudah mengingat, kita ganti ya. Sebenarnya paling aman pakai yang tadi. Next. Kemudian adalah penggunaan RAM untuk MySQL, kita mau pakai yang mana? Saya pakai yang medium saja ya. Next.
Nah, di sini primary servernya saya akan buat yang ini. Ini menjadi primary server. The next. Ini adalah pilihan untuk apakah password akan dihash atau plain text. Plain text dia tulisan biasa seperti ini ya. Kalau hash itu dia sudah dienkripsi. Kita yang pilih yang plain aja. Next. Tapi kalau nanti untuk sistem benar silahkan pilih yang hash password ya. Kemudian ini setup untuk default virtual server karena saya tadi sudah persiapkan bahwa defaultnya pakai ini. Saya copy saja. Kemudian saya pastekan di sini. Kemudian untuk SSL saya no saja. Next. Oke, kita sudah tahapan untuk selesai ya, selesai dari instalasi konfigurasi untuk virtual min. Kita next saja. Kita recheck and refresh configuration. Oke, sudah selesai, sudah berhasil. Ini ada default 1. Kemudian kita akan membuat ke domain atau hosting-hosting yang kedua dan ketiga ini ya. Nah, ini dan ini ya. Nah, tapi sebelum itu kita akan memberi izin atau penggunaan atau misalnya hak klien kan ini nanti kan dibuatkan ini kan menjadi klien kita ya, menjadi klien kita ini. Nah, kira-kira nak dibuat seperti untuk mau dibuat seperti apa? Hak aksesnya, kapasitas hadisnya, bandwidthnya dan seterusnya. Ya, termasuk aplikasi apa yang boleh diinstal dan seterusnya. Nah, supaya karena tujuan kita adalah menginstal WordPress, supaya nanti si klien gampang menginstal WordPress, kita bisa beri hak akses untuk menginstal script ya. Jadi di melalui menu system setting, account plan. Nah, di sana ada default plan. Jadi default plan ini adalah nanti yang akan dipakai atau nanti kita bisa buat sendiri ya. Tetapi kita akan edit yang ini saja ya. Nanti ini adalah yang dipakai oleh klien ya. Kita klik di sini. Nah, kemudian yang allow capabilities ya. Kita pilih yang ini, select below, kemudian can install script. Setelah itu, nah yang diizinkan select below di sini. Apakah semua diizinkan atau tidak? Saya hanya mengizinkan 3 saja ya. Jadi kita klik saja yang tidak diizinkan. Nah, ya. Oh, ini diizinkan. Jadi yang 3 ini diizinkan, ini tidak ya. Kemudian save and apply. Oke, sudah ada ya, developernya sudah ada. Kita kembali, kita akan sekarang membuat virtual servernya untuk yang kedua ini dan ketiga ini ya. Kita create virtual server. Kemudian pada domain ini kita masukkan nama domainnya, misalnya ini ya. Kemudian passwordnya saya buat yang sederhana saja. Kemudian custom username saya buat tkj. Kemudian IP
Kita pilih virtual IP, ready active, kita pilih yang IP-nya yang 21 ini. Kemudian kita create. Oke, sudah selesai. Kita kembali. Kita pilih buat virtual server lagi untuk yang ketiga. Ini ya. Oke, passwordnya saya buat yang gampang saja. Kemudian custom username-nya saya buat yang ini. Kemudian IP-nya saya buat yang begini ya, yang ketiga. Kemudian kita buat create server. Oke, sudah selesai. Kita return. Nah, ini sudah ada 3 ya domain. Namun kita akan mencoba salah satu saja ya. Ini sudah oke. Kita coba FTP. Coba masuk ke salah satu ya. Apakah sudah bisa FTP untuk transfer? Biasanya digunakan untuk transfer ke alamat eh, alamat server ya. Namun sebelumnya pastikan dulu di sini di konfigurasi IP di Windows kita yang virtual host only adapter, kita buat IP-nya mengarah ke server utama ya, ke IP utama yaitu 20. Nah, di sini IP 4 DNS servernya ke sini ya, dan IP-nya kita buat satu kelas dengan server kita ya. Oke, kita akan coba. Saya memakai ini tadi. Passwordnya adalah tkc, username sorry. Ini passwordnya. Kita quick connect. Oh, ternyata sepertinya tidak mau ini ya. Nah, sudah mau. Oke. Oh, cannot ya, tidak bisa. Coba kalau kita tkc sudah aktif belum? Nah, sudah aktif sebenarnya ya. Sudah aktif, tetapi webme-nya ini kenapa tidak mau? Nah, sudah mau ya nih. Ya, ternyata passwordnya saya kurang ya. Passwordnya saya kurang. Nih, sudah mau ya. Jadi pakai FTP sudah mau. Kita akan mencoba masuk eh, sebagai klien atau yang punya ini tkc.net ya, dengan menggunakan browser lain. Saya akan masuk di sini ke alamat ini ya. Nah, di sini kita akan coba install. Nah, muncul pertanyaan seperti ini ya. Kita advance, muncul proses. Nah, kita akan men-setting install WordPress ya, WordPress. Kita masukkan username kita tadi. Usernya ini, passwordnya yang sudah ditentukan tadi.
Oke, ini sudah kita masuk hanya di server atau di domain tkc.net ya. Kemudian kita bisa menginstal atau membuat website di sini ya. Saya akan cara cepat saja install script ya. Kita tadi sudah diberi hak akses ya oleh server utama ya. Kita akan install WordPress ya. Ini dipilih WordPress-nya di menu install script. Ini WordPress, kemudian show install option. Nah, ini apakah akan diletakkan di top level atau di dalam folder WordPress atau subfolder subdirectory. Kita pilih yang utama. Jadi ketika dibuka langsung muncul WordPress. Install now. Ya, install now, kita tunggu. Ya, proses download. Oke, sampai tahapan ini kita sudah selesai menginstal WordPress ya. Nah, cuman di sini ya kita menginstalnya masuk sebagai admin WordPress di alamat ini. Ya, kita klik saja. Nah, muncul ya, muncul proses instalasi WordPress. Kita pilih yang Indonesia, lanjutkan. Judul situs misalnya kita cepat saja website, ini bisa dibuat sesukamu ya. Website TKJ. Kemudian nama penggunanya saya buat yang ini saja, TKJ. Passwordnya saya buat yang mudah saja, padahal mestinya walaupun tadi ada yang terbaik ya. Passwordnya kita buat yang lemah saja, nggak apa-apa. Kita setujui penggunaan sandi lemah. Emailnya saya buat dari ini saja biar cepat. Ya sudah, ini nggak perlu. Install WordPress. Oke, ini sudah selesai. Kita masuk ya ke menu tadi, username-nya tadi TKJ. Sandinya tadi saya buat sederhana saja. Oke, kita sudah sampai dashboard atau halaman admin dari WordPress. Di sini kita bisa mengedit atau membuat konten dan seterusnya ya. Saya akan cara cepat saja supaya membuktikan bahwa ini bisa tampil ya. Saya ke menu tampilan, ke menu tema-tema baru. Saya akan mendownload tema baru yang mungkin lebih gambar dan lebih bagus. Saya akan pakai yang ini aja deh, install.
Oke, sudah, kita pilih aktifkan. Nah, sudah selesai. Mulai dengan, nah ini sepertinya sudah selesai ya. Kalau kita perhatiin jauh, sepertinya sudah ya. Nah, sekarang kita lihat apakah sudah sesuai ya. Kita akan buka tkj.net ini. Oke, sudah, tampilnya sudah berubah ya. Berarti kita sudah berhasil menginstal WordPress. Saya coba di sini di browser lain. Oke, sudah juga ya. Dalam hari ini kita berarti sudah sukses mengkonfigurasi, menginstal WordPress ya. Lakukan juga untuk domain-domain selanjutnya seperti ini ya. Saya hanya ngasih contoh yang satu, silakan yang kedua dibuat dengan sendiri ya. Itu ya. Jika ada pertanyaan silakan tulis di komentar. Jangan lupa like, komen, subscribe. Terima kasih.